Trade secret merupakan informasi bisnis yang dijaga kerahasiaannya. Kasus kayak intellectual property issue adalah Apple versus Samsung, di mana Apple menuduh Samsung menjiplak desain milik Apple, ya, salah satu iPhone milik Apple. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 1. Gimana cara membedakan antara inspirasi dan pelanggaran hak cipta di dalam produk digital? Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 7. Apa sih indikator objektif yang menyatakan sebuah karya ini telah melanggar cipta? Nah, sebelum itu ada namanya inspirasi legal, di mana yang pertama adalah batasannya adalah ide umum. Kalau itu mencakup konsep dasar kayak story di media sosial, gesture swipe, dan dark mode, itu bukanlah milik salah satu perusahaan saja. Kemudian adalah menciptakan karya yang originalitasnya dalam eksklusi. Jadi ada orisinalnya. Jadi perusahaan itu wajib desain dengan ciri khas atau hal yang unik dari perusahaan milik mereka. Terus memastikan tidak adanya duplikasi elemen spesifik, mau dari segi fungsi, tampilan, interaksi, maupun dari segi alur. Jadi harus ada berbeda. Harus ada hal yang unik gitu, walaupun sama tapi harus ada modifikasinya, harus ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi nggak plak ketiplak jeplak gitu. Terus gimana sih indikator objektifnya? Yang pertama bisa dilihat dari kemiripan visual, kayak icon, warna, layout, serta font. Ada struktur navigasi, kayak alur menu, letak tombol, dan urutan halaman. Lalu ada logika fitur, kayak kerja fitur sama persis, tidak ada penambahan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai penjiplakan kalau nggak ada desain fitur baru atau inovasi di dalamnya. Terus tidak adanya modifikasi signifikas, alias ya langsung salin aja gitu, plak-plak. Nah, jadi jawabannya perbedaannya itu kalau inspirasi dia mengadaptasi ide tanpa menyalin atau harus ada inovasi. Sedangkan pelanggaran itu langsung aja mengambil elemen khas. Nah, jawaban untuk kelompok 7 untuk identifikasinya sendiri bisa dilihat dari tampilan visual, fungsionalitas, serta jejak akses ke produk asli. Kesimpulannya, inspirasi boleh, tapi harus ada fitur yang unik gitu, harus ada yang beda gitu. Karena kalau udah terkena pelanggaran hak cipta itu nggak main-main, dapat sanksi hukum serta dapat kerugian finansial. Hal ini kita bisa belajar dari kasusnya Apple versus Samsung. Terima kasih.